Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pentingnya merenungkan firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan? Firman adalah perkataan Allah yang berkuasa. Firman adalah kebenaran tertinggi dalam hidup setiap manusia, dalam hidup setiap orang. Karena apa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kita akan bahas di sini beberapa pertanyaan yang sering bertanya-tanya dalam setiap kehidupan orang. Yang pertama, mengapa sih harus tinggal dalam kebenaran firman Tuhan? Kenapa penting sekali tinggal dalam kebenaran firman Tuhan? Karena kita lihat di Yohanes 15 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, saya akan bacakan untuk saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi penting sekali kita memahami, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup kita diibaratkan dengan ranting dengan pokoknya. Diibaratkan seperti pohon gitu ya. Ranting tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak melekat kepada pokoknya. Sama seperti hidup kita tidak akan berbuah, tidak akan bisa menjadi terang, tidak akan bisa hidup di dalam kebenaran kalau hidup kita tidak melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita tidak berhubungan intim dengan Tuhan. Jadi kalau banyak orang yang bertanya kenapa harus tinggal di dalam Tuhan, jelas sekali di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ada lagi pertanyaan yang begini, apakah manfaat firman Tuhan? Manfaat firman Tuhan bisa kita buka di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi lewat kebenaran firman ini ada 4 hal yang harus kita pelajari, yaitu untuk mengajar. Ternyata firman Tuhan itu adalah firman yang mengajari kita cara hidup yang benar, cara untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari sering sekali, sekalipun kita sudah diajari oleh kebenaran firman Tuhan, sekalipun kita sudah diarahkan, tapi tanpa kita sadari sering sekali kita salah dalam melakukannya, atau kita tidak memahami. Tetapi di sini kita lihat lagi yang kedua, bahwa firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Ketika kita salah mungkin dalam melakukan apa yang diajarkan, tetapi firman Tuhan tidak membiarkan. Firman Tuhan itu akan mengajari kita, akan mendorong kita, Roh Kudus akan menuntun kita lewat kebenaran firman-Nya untuk mengingatkan kita apa yang salah dalam kehidupan kita. Memang hal tersebut adalah mungkin hal yang biasa gitu ya, karena contohnya juga di sekolah, misalnya guru kita mengajari kita matematika gitu ya, sekali dua kali mungkin diajari rumus, kadang kita pun mau terkadang salah dalam melakukannya, dalam mengerjakan soal tersebut. Atau mungkin di rumah kita, orang tua kita sudah mengajarkan jangan begini, jangan begitu, kadang pun kita mungkin salah dalam melakukannya. Tetapi di sini juga firman itu mengingatkan kita, firman itu mendorong kita, karena sama juga seperti orang tua kita, ketika kita salah pasti diingatkan juga. Yang ketiga, kita pahami bahwa firman Tuhan itu adalah untuk memperbaiki kelakuan. Ketika tadi kadang kita salah dalam melakukannya, sudah diingatkan, tetapi firman Tuhan itu juga memperbaiki kelakuan kita. Yang keempat, firman Tuhan itu mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi ketika sudah diperbaiki kesalahan kita, kita juga dididik, diarahkan, didorong lewat kebenaran firman Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Berarti di sini saya memahami dan saya juga belajar, ternyata di luar firman kita akan sangat banyak melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mungkin tidak kita sadari. Seperti apa orang yang tinggal dalam Tuhan? Kita bisa lihat di Mazmur pertama ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingat saudara terkasih, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan kalau kita tidak sering membaca kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak sering membaca Alkitab? Kita akan memahami lewat pembacaan Alkitab kita, tetapi bukan berarti hanya sebatas membaca, tetapi ada perenungan, ada peremaan dalam setiap yang kita baca.
Jadi ketika ada firman yang rema dalam hidup kita, bahkan firman itu akan bisa memerdekakan kita, berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Jadi kita juga lihat di sini, saya percaya bahwa yang dimaksud oleh ayat ini bukan hanya sebatas kita membaca saja, tetapi penting sekali kita dalam melakukannya. Tadi kita bahas bahwa di sini dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Kita percaya orang-orang yang kuat tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dalam kondisi apapun, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak masalah, banyak pergumulan hidup, tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Karena kita tahu janji-janji Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, itu akan memerdekakan kita dan itu akan membuat kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Yang selanjutnya kita juga ketahui ya di Yosua 1 ayat yang ke-8 bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, maka perjalanan hidup kita akan beruntung, perjalanan hidup kita akan berhasil. Beda halnya ya dengan yang tertulis di Yeremia 17 bahwa orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang mengandalkan manusia pastinya akan menjadi orang-orang yang terkutuk, tidak menikmati kebenaran-kebenaran, tidak menikmati hidup yang berasal daripada Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Nah, kita sangat jelas juga mengetahui ya, apa sih upah orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita baca tadi di Mazmur 1 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Semua kita pasti kenal dengan sekam ya, bahwa sekam itu mungkin selalu muncul, tapi pada endingnya akan ditiupkan karena tidak ada manfaatnya, tidak ada kebenaran yang tinggal di dalamnya. Jadi pastikan hidup kita seperti pohon yang tinggal di dekat aliran air. Salah satu dari upah orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, kita juga bisa lihat di Amsal 29 ayatnya yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Orang-orang yang tidak tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, tanpa kita sadari akan menjadi orang-orang yang liar, akan menjadi orang-orang yang mungkin banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang kotor. Dan kita juga bisa lihat di kedua ayatnya yang kedua, kita lihat di sini bahwa jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Orang yang tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka akan menjadi orang-orang yang terkutuk, akan menjadi orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Jadi kita sudah memahami banyak hal mengapa penting sekali hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan bawakan di ayat yang terakhir, Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan mempertahankannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidupnya tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah orang-orang yang akan mengalami kemerdekaan, mengalami kemenangan, mengalami pemulihan demi pemulihan. Karena saya percaya firman Tuhan itu adalah firman yang memerdekakan kita. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita akan lakukan agar kita bisa benar-benar merenungkan firman Tuhan, yaitu kalau saya pribadi menyarankan saudara terkasih, mari mulai dengan merenungkan firman Tuhan yang konsisten terus-menerus setiap hari, mungkin dengan membacanya 1 pasal 2 pasal setiap hari, dan tidak hanya sebatas membaca, tetapi mari kita lihat ayat-ayat yang rema, mungkin kita bisa catat dan mungkin kita bisa renungkan atau hafal yang membuat itu menjadi peremaan yang hidup dalam hidup kita, sehingga kemanapun kita melangkah, firman itu hidup dalam hidup kita. Apapun tantangan, apapun masalah, kita akan tetap kuat, kita akan tetap teguh, karena ada Roh Kudus yang mengarahkan kita, karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita lewat kebenaran